Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mendownload dataset ya. Nah, di mana dataset tersebut nanti digunakan sebagai bahan awal atau sebagai nanti kita jadikan model untuk membuat model yang baik yang nanti akan kita gunakan sebagai mesin AI untuk deteksi ketika ada data yang diinputkan apakah karyawan ini berpotensi resign atau tidak. Oke. Nah, di bagian ini kita akan bahas setting Google Colab-nya ya di awal ya. Oke. Silakan teman-teman buka browsernya, bebas ya. Bisa pakai Firefox, bisa pakai Google Chrome. Nah, ini saya pakai Firefox. Ini misalkan ya, buka misalkan Colab Google misal begini. Kemudian di sini ada Google Colab, ini diklik. Nah, di situ ada keterangan Colab is host Jupyter Notebook Service. Artinya sebenarnya dia pengembangan bentuk cloud-nya jadi Jupyter Notebook ya. Bedanya di sini dia cloud dan kita tidak usah install apapun. Kita cukup punya akun Gmail seperti yang saya jelaskan di awal-awal video. Oke, kalau sudah klik open Colab. Kalau teman-teman belum login di Gmail-nya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk login. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita buat notebook baru, new notebook. Oke, akan terbuka. Nah, misalnya kita namai dulu ya. Misalkan di sini deteksi karyawan resign begini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita import library apa yang dibutuhkan untuk membuat machine learning kita. Pertama tentu yang wajib ini ya, kita butuh import namanya Pandas. Nah, Pandas ini adalah sebuah library yang kita butuhkan untuk olah data ya. Jadi pakai ini. Nah, nanti kita import sambil disimpan atau di sini S sebagai siapa? Saya biasanya pada umumnya diketik sebagai PD. Kalau teman-teman mau PA atau PS atau yang lain bebas ya. Di sini saya pakai yang biasanya aja. Nah, import Pandas SPD. Nah, kemudian ketika nanti kalau kita nanti tampilkan dalam bentuk tabel ya, misalkan kita panggil data frame-nya, biasanya kalau datanya banyak, kalau dataset yang kemarin kan ada 35 variabel ya, nanti ada yang kepotong data kolomnya ya, di titik-titik seperti itu. Nah, di sini kita set sebagai gini, pd set, biar nanti kelihatan semua kolomnya, set option begini, kemudian display ya, biar kolomnya ditampilkan semua columns begini, kemudian di sini none. Oke, nah itu untuk Pandas ya, untuk datanya, nanti data frame hubungannya. Kemudian kita butuh ngimport namanya NumPy. NumPy ini nanti gunanya adalah merubah sebuah inputan menjadi sebuah array. Nah, kita butuh bantuan namanya NumPy. Nah, nanti ini kita gunakan ketika nanti kita mau bikin form ya. Nanti kita pakai Anvil form. Jadi kita sudah punya model yang bagus nih untuk machine learning kita. Nah, nanti kita butuh bantuan NumPy ini untuk merubah data dari form menjadi array, terus diteskan dengan model yang telah kita pilih ya. Dengan algoritma juga yang telah kita pilih. Oke, itu berkaitan dengan data. Nah, untuk berkaitan dengan visualisasi, saya import dua library, yaitu library namanya matplotlib ya. Ini wajib ya. Ini biasanya untuk visualisasi data. Pyplot begini. Pyplot biasanya PLT.
Kemudian satu lagi adalah import Seaborn. Nah, Seaborn ini adalah lebih gampang ya, lebih mudah digunakan untuk pemula. Seaborn as biasanya ditulis sebagai SNS begini. Nah, ini adalah library dan settingan yang kita butuhkan di awal. Jadi sudah teman-teman klik ini, atau di situ ada keterangannya Ctrl Enter ya. Ctrl Enter. Nanti dia akan run. Kalau sudah dia jalan, nanti kalau tidak ada error itu akan muncul tanda centang. Nah, seperti ini. Akan muncul tanda centang. Oke, ini persiapannya untuk library-nya. Jika teman-teman masih bingung atau teman-teman kesulitan memahami ini, teman-teman bisa googling ya, ada banyak ya penjelasannya secara mendetail. Kami di sini hanya untuk membahas sekilas saja, kami lebih fokus ke implementasinya aja ya. Jadi teman-teman bisa explore lebih jauh tentang apa itu Pandas atau NumPy, Matplotlib atau Seaborn. Seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.